Kami dari kelompok 2 akan membawakan presentasi mengenai pendekatan sosiologi untuk kesehatan masyarakat dengan dosen pengampu Dr. Victor Lengkong, SMSI, dan anggota kelompok kami yaitu Ahmad Adam, saya sendiri, Rosmin Alitu, Trivena Tangkilisan, dan juga Agustinus Andika. Menurut Ritzer tahun 2012, sosiologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang masyarakat, tentang interaksi antar individu di masyarakat, atau bahkan interaksi antar kelompok masyarakat. Sedangkan menurut Stomka tahun 2014, sosiologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang perubahan sosial. Masyarakat selalu berkembang dan berubah. Perubahan tersebut terjadi pada semua aspek kehidupan masyarakat, termasuk kesehatan. Sosiologi diperlukan untuk mengkaji tentang berbagai perubahan masyarakat yang terkait dengan kesehatan. Teori sosiologi tidak hanya digunakan untuk memahami berbagai fenomena sehat dan sakit yang terdapat di masyarakat, tetapi juga digunakan untuk pengembangan berbagai kebijakan yang berkaitan dengan kesehatan. Penggunaan teori sosiologi dalam pengembangan kebijakan kesehatan juga semakin banyak. Perilaku individu dan kelompok masyarakat sangat ditentukan oleh proses interaksi individu tersebut di dalam masyarakat dan persepsinya terhadap nilai dan norma yang berlaku di masyarakatnya. Proses interaksi antar individu tersebut merupakan fokus dari sosiologi. Proses adaptasi dan manajemen diri yang dilakukan seseorang juga tidak terlepas dari pengaruh orang lain seiring dengan proses interaksinya dengan orang lain dan lingkungan. Lingkungan yang dimaksud tidak hanya terbatas pada lingkungan fisik saja, juga mencakup lingkungan sosial. Pendekatan sosiologi memungkinkan untuk mengidentifikasi dan mengeksplorasi berbagai kepercayaan masyarakat terkait sehat dan sakit. Lalu di era sekarang, perilaku yang dimaksudkan tersebut juga berkaitan dengan proses pengambilan keputusan pasien dalam proses pengobatan atau tindakan yang berkaitan dengan sehat dan sakit. Sosiologi kesehatan menurut Cockerham tahun 2016 dan juga Giarelli tahun 2017, yaitu sosiologi kesehatan merupakan ilmu yang mempelajari tentang penyebab dan akibat dari sakit dan penyakit. Sosiologi kesehatan membantu mengenali peran penting faktor sosial karena faktor-faktor sosial yang turut menentukan kesehatan individu, kelompok, dan masyarakat luas. Sebagai petugas kesehatan, perlu memahami berbagai alasan yang dimiliki oleh masyarakat terkait dengan tindakannya yang berkaitan dengan sehat dan sakit, sehingga dapat memberikan intervensi yang tepat sesuai dengan permasalahan yang dihadapi masyarakat. Perspektif yang digunakan dalam merancang intervensi tidak hanya sebatas perspektif etik, juga perspektif emik. Kita masuk pada teori-teori sosiologi. Dalam teori sosiologi terdapat 3 paradigma sosiologi. Yang pertama, paradigma fakta sosial, yang di dalamnya terdapat teori fungsionalisme struktural. Yang kedua, teori konflik. Yang ketiga, teori sistem. Dan yang keempat, teori sosiologi makro. Selanjutnya terdapat paradigma definisi sosial. Terdapat teori tindakan atau action theory, teori interaksionalisme, simbolik, dan yang terakhir teori fenomenologi. Dan yang ketiga adalah paradigma perilaku sosial, yaitu teori behavioral sosiologi, yang kedua exchange theory, dan yang ketiga rational choice theory. Dalam teori ini juga sering disebut sebagai teori konsensus. Fokusnya pada cara masyarakat mengorganisasi diri dan berbagai cara yang dilakukan oleh institusi sosial dalam memenuhi kebutuhan hidup bermasyarakat. Teori fungsionalisme struktural. Dalam masyarakat terdapat sistem sosial yang menaungi dan dikembangkan dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat antara kepentingan individu, keluarga, dan masyarakat. Ada kalanya sejalan, tujuan beriringan, namun ada juga yang tidak sejalan. Kondisi yang demikian, teori fungsionalisme struktural mengajarkan perlunya konsensus. Konsensus yang dimaksudkan di sini tidak mutlak, namun tidak boleh ada pendapat yang berbeda. Namun ada konsensus dalam masyarakat
tentang perlunya individu dan keluarga menyesuaikan dengan berbagai kepentingan masyarakat yang lebih luas. Di sini diperlukan pengorbanan dari individu dan keluarga agar tujuan masyarakat luas dapat dicapai. Selanjutnya, konflik teori. Teori ini berpendapat bahwa sejatinya di dalam masyarakat itu selalu terjadi kompetisi dan konflik. Kompetisi dan konflik itulah yang lebih banyak terjadi daripada kerjasama untuk mencapai tujuan yang sama. Teori ini berkebalikan dengan teori fungsionalis struktural. Konflik yang dimaksud tidak selalu berupa adanya serangan fisik. Namun konflik lebih ditafsirkan sebagai perbedaan minat antar kelompok masyarakat. Dalam perspektif sosiologi, konflik tidak selalu dipandang sebagai hal yang negatif. Konflik justru dapat memberikan dampak positif. Ada 4 fungsi dari konflik, yaitu yang pertama untuk memelihara solidaritas, yang kedua membentuk aliansi, yang ketiga mengaktifkan peran individu, dan yang keempat sebagai fungsi komunikasi. Konflik lebih dipahami sebagai perbedaan cara pandang atau perbedaan sikap dalam menilai suatu objek. Konflik juga dapat diartikan sebagai sebuah proses kompetisi. Selanjutnya adalah action theory. Teori tindakan ini diyakini sebagai setiap tindakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok masyarakat dalam rangka untuk mencapai tujuan. Tindakan yang dipilih tersebut dibatasi oleh hal-hal eksternal yang tidak dapat dikendalikan. Selanjutnya, tindakan yang dilakukan tersebut akan menjadi sebuah pengalaman yang menjadi dasar pada tindakan yang akan dilakukan selanjutnya. Bagaimana mereka akan bertindak dalam memenuhi kebutuhannya sehari-hari juga dapat dianalisis dengan menggunakan action theory. Ini menurut pendapat dari Ekman dan Cranford tahun 2016. Teori selanjutnya adalah rational choice theory. Menurut Ritzer, perilaku merupakan pilihan individu. Perilaku tersebut biasanya dipilih dari perspektif yang paling menguntungkannya atau yang paling memberikan manfaat. Adanya sistem kontrol dari para pengambil kebijakan agar supaya individu tidak hanya melakukan tindakan yang paling menguntungkan individu atau pribadinya, namun juga justru diarahkan pada tindakan-tindakan yang dapat memberikan keuntungan kepada organisasi. Dengan cara tersebut, reformasi kesehatan akan dapat berjalan pada realnya secara benar. Action Network Theory atau ANT, atau yang sering dikenal dengan The Sociology of Translation. Dalam mengembangkan berbagai program kesehatan, sangat diperlukan kerjasama lintas sektor untuk mengembangkan jejaring dan penguatannya dalam berbagai solusi masalah kesehatan, di mana ANT menjadi dasar dalam merancang kerjasama ini. Ada 2 konsep yang menjadi landasan ANT, yaitu yang pertama inovasi, yang kedua entitas. Menurut Clavier dan Leo, terdapat 4 hal yang menjadi perhatian ANT, yaitu yang pertama, intervensi lintas sektor yang dirancang untuk menurunkan ketidakmerataan sosial di bidang kesehatan dengan optimalisasi jejaring sosioteknik. Yang kedua, tindakan dalam implementasi jejaring sosioteknik inilah yang merupakan fokus dari kegiatan tersebut. Yang ketiga, tata kelola dari kerja sama lintas sektor semestinya disertai dengan partisipasi aktif dari berbagai sektor yang terkait. Dan yang keempat, kerjasama multisektor yang kompleks ini yang perlu didukung dengan regulasi dan tools yang khusus. Gerakan sosial sebagai upaya perwujudan masyarakat yang sehat. Menurut Stomka, gerakan sosial atau social movement merupakan tindakan kolektif yang diorganisasi secara longgar tanpa cara-cara yang terlembaga untuk menghasilkan perubahan di masyarakat. Dalam mencapai tujuan, ada 4 hal yang harus dipenuhi, yaitu yang pertama, kolektivitas orang yang bertindak bersama.
Yang kedua, adanya tujuan bersama dari tindakan tersebut. Yang ketiga, kolektivitasnya relatif tersebut tersebar namun lebih rendah derajatnya daripada organisasi yang formal. Yang keempat, tindakan yang dilakukan mempunyai derajat spontanitas relatif tinggi yang tidak terlembaga. Di era evolusi industri 4.0 ini, gerakan sosial lebih mudah dilakukan. Kehadiran sosial media menjadi salah satu media yang merupakan terjadinya gerakan sosial. Proses perubahan sosial pun dapat terjadi dalam waktu yang relatif cepat. Gerakan masyarakat sehat atau Germas merupakan upaya untuk membentuk tindakan sosial. Selain itu, dilakukan dengan berbagai program yang tertata. Germas juga memanfaatkan berbagai media sosial untuk sosialisasi kepada masyarakat. Harapannya, tindakan sosial dapat dilakukan lebih tepat dan lebih banyak mendapat dukungan dari berbagai stakeholders. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Sampai jumpa di lain kesempatan.